sudah beredar kalau teman-teman Oh. hal tersebut di luar dugaan kami. Oke. Hari tahun ukuran buat saya dan rekan-rekan. Jadi orang yang kemarin sweeping warung teman-teman, sweeping warung di bulan puasa, minta maaf setelah ditegur oleh Wakil Bupati Garut, Ibu Putri. Tetapi ada Habib yang merasa kecewa teman-teman. Kecewa karena apa? Karena seharusnya Wakil Bupati tidak seperti itu. Seharusnya mendukung untuk melarang warung buka di bulan puasa. Kemudian yang kedua, dalam konten Ibu Putri sebagai Wakil Bupati Garut, Ya. ini saya ingin menegaskan, yang dikontenkan oleh beliau, beliau datang ke warung tersebut, Iya. bahkan bukan menegur warung tersebut yang sudah melanggar surat edaran dari Forkopimda tersebut, tapi malah datang seakan-akan minta maaf tanpa memberikan sanksi apapun. Lalu seperti ini apa? Ternyata seperti ini ya, ada aturannya teman-teman. Mari kita bahas. Assalamualaikum teman-teman. Setelah viral kemarin ya, jadi ada ormas Islam ya, Aliansi Umat Islam Garut ini melakukan sweeping, menggebrak-gebrak meja, marah-marah, membuang kopi, dan setelah ditegur minta maaf. Nggak cuman ormasnya, tetapi wakil bupatinya yaitu Ibu Putri ini juga ikut minta maaf teman-teman. Jadi Ibu Putri mendatangi warung yang kemarin di-sweeping oleh ormas Islam di Garut. Coba kita simak dulu ya. Ya, kita sebagai orang Islam saling mengerti. Kemarin ini ya, kemarin di Lempar-Lempar, di sini. Jam berapa itu teh? Jam 1 adalah jam 1 setengah 2. Jam 1 sekitar setengah 2-an siang ya, di sweeping. Tapi kalau ibu mah tutup di sini sampai jam 4. Cuman ibu ini pintunya ditutup, suka ditutup aja gitu aja. Suka di, tapi kalau ditutup lah ditutup, tapi siapa saat dibuka karena Satpol PP ya Bu. Iya, emang sama Satpol. Tapi memang yang sweeping ormasnya. Jadi yang sweeping itu ormasnya teman-teman. Satpol PP hanya mendampingi, tapi ya nggak ikutan sweeping. Satpol ya salahnya mereka pulang orang kembali. Jadi ayo mah kesini ya, pertama mohon maaf karena ya, jadi Bu Putri, Wakil Bupati ini minta maaf ke warungnya. pertama ada Satpolnya. Emang keadaannya harusnya tidak begitu. Kalau Satpolnya anaknya enggak kan? Yang anaknya yang lain aja. Istilahnya ya dosa-dosa sendiri kamu masing-masing. Betul. Urusan ibadah itu urusan masing-masing teman-teman ya. Urusan masing-masing dengan Tuhannya, bukan urusan orang lain. Orang lain hanya mengingatkan, sebatas mengingatkan. Kalau sampai terjadi gejolak sosial, itu malah bahaya. Dikira orang Islam itu anarkis teman-teman. Jadi sekedar mengingatkan. Diingatkan terus pelan-pelan. Caranya juga yang baik. Jangan sampai gebrak-gebrak meja. Anarkis itu namanya. Iya. Intinya begitu kalau ada yang begitu, ya kita sebagai orang Islam saling mengerti. Tuh, kita sebagai orang Islam ngingetin aja. Bener, saling mengingatkan itu betul. Mengingatkan ya, mengingatkan. Apalagi orang lain, bukan keluarga, bukan apa. Jadi mengingatkan itu harus pakai tutur bahasa yang bagus teman-teman ya. Jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai gebrak meja, jangan. Karena itu membawa satu HP, jadi saya bukan kesalahan kami cara begitu. Itu aja saya selesaikan ya Bu ya. Kita maaf. Kita Ya, ini salah satu contoh pemimpin yang baik teman-teman ya, mengayomi masyarakat. Macam-macam teman-teman. Masyarakat itu macam-macam, beragam, karakternya beragam, agamanya beragam. Di Indonesia agamanya ada berapa? 5. Belum lagi dalam satu agama, di dalam Islam, orangnya pun juga beragam. Beda-beda suku, beda-beda karakter. Ada yang Islam tapi Islamnya KTP. Ada. Makanya kalau kalian lebih teliti lagi, sebenarnya puasa itu ditugaskan atau diperintahkan untuk orang-orang yang beriman. Orang Islam yang beriman.
Kalau mungkin orang Islam tetapi tidak puasa, mungkin tidak beriman. Itu perlu kita ingatkan. Makanya muncullah sosok dai-dai yang menggaet orang-orang awam. Seperti Gus Ikdam, Gus Miftah, itu kan menggaet orang-orang awam. Orang-orang yang belum mengerti agama. Ngertinya cuman agamanya di KTP Islam. Tapi apa yang harus dilakukan dalam Islam mereka belum mengerti, teman-teman. Akhirnya muncul dai-dai untuk orang-orang yang awam seperti itu dengan agama. Beliau-beliau itu ngajinya makanya banyak guyonnya. Kenapa? Karena jamaahnya rata-rata orang awam. Kenapa kok sampai bahasanya ini agak semi-semi kotor? Ya karena yang di depan mereka, jamaah mereka itu rata-rata memang orang-orang yang bicaranya kasar-kasar. Makanya Gus Miftah kemarin bicaranya kasar, ada yang nggak terima. Berarti yang nggak terima bukan jamaahnya Gus Miftah. Selain itu memang Gus Miftah juga punya jabatan di pemerintahan, makanya ya kena semprot juga. Lalu Gus Ikdam juga begitu teman-teman. Bahasanya anak muda banget, karena memang targetnya anak muda yang nakal. Nah, tetapi konteksnya di sini ada Habib loh ini ya, ada Habib yang nggak terima. Karena kemarin setelah ngobrol-ngobrol mungkin rapat gitu ya, audiensi dengan Forkopimda atau mungkin dengan yang lainnya, Habib ini nggak terima teman-teman, nggak terima kalau wakil bupati itu justru minta maaf. Seharusnya bupatinya menegur warungnya untuk tutup. Nah ini coba kita dengarkan dulu ya. Tapi saya katakan saya pun walk out dari audiensi tersebut. Audiensi tersebut saya pun punya kepentingan. Ya. Oleh karena itu, oke, saya bisa menghargai beliau punya kepentingan untuk ke tempat lain, untuk kunjungan ke tempat lain, sehingga suara saya tidak didengar saat itu. Suaranya tidak didengar ya, karena Pak Bupati atau Ibu Wakil Bupatinya ini ada kepentingan. Dia merasa ucapannya tidak didengar, teman-teman. Substansi yang ingin saya sampaikan pada saat tadi itu adalah yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam salah satu poin dalam surat edaran tersebut, di situ mengatakan bahwa warung tidak boleh buka lebih dari jam 4 sore atau sebelum jam 4 sore warung itu tidak boleh buka. Kemudian jika terjadi kemudian di waktu siang hari ada orang yang mau beli makanan atau apapun itu boleh untuk di take away. Oh, jadi sudah ada surat edaran teman-teman kepada para pedagang warung-warung yang menyatakan bahwa warungnya hanya boleh buka itu setelah jam 4 sore ya. Nggak boleh sebelum jam 4. Jam 4 sore baru boleh buka. Meskipun ada yang beli, harusnya take away, nggak makan di tempat gitu ya. Ada surat edarannya ternyata. Artinya untuk dibawa pulang, bukan minum di tempat. Tapi fakta apa yang terjadi? Lewat video yang viral kemarin itu, kejadian itu terjadi pada jam 1:30 siang. Betul, tadi kita lihat videonya Ibu Putri ya. Warungnya memang mengatakan jam 1 sekitar 1:30-an siang. Itu berarti belum memenuhi syarat untuk buka warung di daerah Garut. Itu sudah jelas pertama melanggar daripada surat edaran tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, dalam konten Ibu Putri sebagai wakil bupati Garut. Konten. Ini saya ingin menegaskan, yang dikontenkan oleh beliau datang ke warung tersebut. Ya. Bahkan bukan menegur warung tersebut yang sudah melanggar surat edaran dari Forkopimda tersebut, ya, tapi malah datang seakan-akan minta maaf tanpa memberikan sanksi apapun. Lalu seperti ini apa? Ya, mohon izin jawab ya Beb ya. Itu seperti halnya sikap mengayomi dari pemimpin kita untuk warganya ya. Jadi nggak serta-merta langsung ditegur, nunda. Ya, tadi kita bisa lihat jawabannya atau pernyataannya Ibu Putri ketika di warung apa? Ya, kita sesama umat Islam saling mengingatkan, saling menasehati. Kan seperti itu. Ya, cukup mengingatkan saja, cukup mengingatkan karena masalah ibadah, masalah pahala itu urusan perorangan dengan Tuhannya. Yang seperti ini apa? Apa manfaatnya surat edaran tersebut? Saya katakan tidak lain tidak bukan. Surat edaran ini belum sempurna. Surat edaran ini belum semaksimal mungkin. Itu yang ingin saya sampaikan. Apa gunanya? Dibuat kesepakatan bersama, namun fakta di lapangan seperti itu. Malah sekarang menyalahkan masyarakat yang untuk menertibkan orang agar memuliakan
menghormati, menghargai kemurnian kesucian bulan suci Ramadan. Nah ini saya rasa tidak fair. Tidak fair. Oke. Ya, kalau memang sebelumnya sudah ada kesepakatan ya, terus ada surat edaran juga yang disosialisasikan kepada pedagang-pedagang dan juga warung, memang seharusnya pedagang ini memahami ya, memahami apa yang telah diedarkan oleh pemerintah setempat. Di sini ya seharusnya di sini bisa lebih solid lagi ya antara pemerintah dan juga ormas aliansi umat Islam. Nah, tetapi ya namanya juga hidup. Kalau nggak seperti ini nggak ada ujiannya teman-teman. Karena Gusti Allah pun juga membukakan mata kita. Di video ini yang viral, sweeping di warung itu, kenapa kok banyak orang yang justru menyerang ormasnya ketimbang warungnya? Padahal sudah ada surat edarannya. Kenapa kok malah yang didukung ini adalah si warung? Kenapa ormasnya malah tidak didukung? Itu karena masyarakat di Indonesia ini bisa memahami teman-teman. Bisa memahami bahwa hidup di Indonesia ini harus bisa saling menghargai. Hidup di Indonesia ini harus bisa saling menghormati. Tujuan orang puasa itu bukan untuk dihormati, bukan untuk dihargai. Tetapi belajar menghormati dan juga menghargai teman-teman. Jadi kalian kalau berpuasa harusnya malah bisa menghormati orang lain, bukan minta dihormati, minta dihargai. Orang yang berpuasa itu harusnya bisa menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan hawa nafsu, menahan emosi. Harusnya mengingatkan, itu mungkin malah lebih berpahala daripada kalian sweeping ke warung, gebrak-gebrak meja, mengucapkan kalimat-kalimat kasar. Mungkin lebih berpahala kalau kalian mengingatkan dengan cara baik-baik, ya. Jadi hawa nafsunya, emosinya ini memang benar-benar dipuasakan. Nggak cuman menahan lapar dan haus, tetapi menahan juga untuk emosi dan amarah kalian. Semoga kalian juga paham teman-teman ya. Kayak bulan puasa, kita berpuasa untuk menghormati orang lain, bukan untuk dihormati orang lain. Ngono. Bulan puasa kok hormatilah orang yang berpuasa. Gunane wong poso ki ben kowe sinau ngurmati wong. Orang njaluk dihormati wong. Hanya orang yang tidak terhormat yang minta dihormati orang lain. Ngono lho.